Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Para sahabat sejak santri yang budiman, mari kita saling mendoakan semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan melindungi kesehatan kita serta senantiasa diberikan kesejahteraan dan taufik hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat jejak santri yang budiman, bagi umat Islam, kurban adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Habil dan Qabil kita tahu bahwa syariat kurban sudah diperintahkan Allah sejak Nabi Adam alaihi salam. Salah satu kurban dari dua orang anak Adam alaihi salam tersebut tidak diterima karena unsur ketidakikhlasan. Perintah kurban dipertegas ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang kemudian diganti Allah dengan seekor kambing. Kata kurban berasal dari bahasa Arab qariba yaqrubu kurbanan. Secara bahasa berarti dekat. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan perintahnya. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih hewan ternak dengan syarat-syarat tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah karena Allah Ta'ala, demi mendekatkan diri dan beribadah kepadanya. Kurban hukumnya menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu, tetapi menjadi wajib dikerjakan apabila sebelumnya seseorang sudah bernazar. Beberapa ketentuan yang wajib diketahui dalam pelaksanaan ibadah kurban adalah sebagai berikut. Jenis hewan kurban. Syarat hewan kurban yang pertama adalah jenis hewannya harus binatang ternak, antara lain unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Usia hewan kurban. Usia hewan kurban harus mencapai umur minimal yang ditentukan syariat. Unta minimal berusia 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Sapi atau kerbau minimal berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ke-3. Kambing atau domba berusia 1 tahun dan sudah masuk tahun kedua atau sudah berganti gigi. Sehat tanpa cacat. Rasulullah merinci beberapa persyaratan hewan yang layak untuk dijadikan kurban, yaitu 1. Matanya tidak buta, 2. Telinganya tidak terpotong, 3. Kakinya tidak pincang, 4. Tanduknya sempurna, 5. Tidak berpenyakit, 6. Ekornya tidak terpotong, 7. Tidak kurus, 8. Tidak berkudis, dan 9. Tidak sedang hamil atau menyusui. Hewan harus milik sendiri. Hewan kurban tidak sah jika didapat dari hasil mencuri dan milik orang lain. Tidak sah hukumnya berkurban dengan hewan gadai ataupun hewan warisan. Penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah salat Idul Adha hingga terbenamnya matahari di hari Tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam, sebagaimana hadis Nabi Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Id. Hadis riwayat Al-Bukhari. Target penerima daging. Menurut pendapat sebagian ulama bahwa jika kurban bersifat sunnah, maka daging dari hewan kurban dibagikan ke 3 golongan. 1. Sepertiga untuk fakir miskin, 2. Sepertiga untuk yang berkurban atau sahibul kurban dan keluarganya,
3 sepertiga untuk orang-orang di sekitar tempat kurban meskipun berkecukupan atau termasuk orang yang kaya. Namun sebagian ulama berpendapat sebaiknya daging dari hewan kurban disedekahkan keseluruhnya kepada fakir miskin. Shahibul kurban boleh mengambil sebagian kecil saja, bahkan tidak sampai seperempat bagian. Menyerahkan seluruh daging kurban untuk disedekahkan akan menambah keberkahan yang lebih banyak dari ibadah kurban yang dilakukan. Tetapi apabila kurban yang dilakukan bersifat wajib, maka shahibul kurban tidak boleh mengambil bagian daging kurban sama sekali. Kepemilikan daging kurban. Status kepemilikan daging kurban yang dibagikan kepada 3 golongan penerima memiliki perlakuan berbeda tergantung golongan penerimanya. Tentang status kepemilikan daging kurban ini, para ulama Syafi'iyah berpendapat sebagai berikut. 1. Penerima fakir miskin. Kepemilikan daging kurban oleh fakir miskin adalah kepemilikan penuh atau tamlik. Fakir miskin menerima daging kurban dibolehkan mengkonsumsi sendiri atau dijual kepada orang lain yang uang hasil penjualannya bisa dipergunakan untuk membeli kebutuhan keluarganya, atau boleh juga disedekahkan kembali kepada orang lain yang dirasa lebih membutuhkan. 2. Penerima bukan termasuk fakir miskin dan shahibul kurban. Kepemilikan daging kurban oleh orang yang tidak termasuk fakir miskin, maka kepemilikan daging kurban tidak utuh. Daging kurban yang diterimanya hanya boleh dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual kepada orang lain. Tetapi dia juga diperbolehkan menyerahkan daging kurban kepada orang lain sebagai sedekah. Demikian pula shahibul kurban yang menerima bagian daging kurban, kepemilikannya juga tidak utuh. Dia hanya boleh mengkonsumsi sendiri bagiannya atau membagikan kembali kepada orang lain. Keberadaan panitia kurban. Kalau merujuk pelaksanaan kurban zaman Rasulullah SAW, maka tidak akan ditemukan keberadaan panitia kurban. Maka sebenarnya tidak ada landasan masyru'iyah pembentukan panitia ketika pelaksanaan kurban. Lalu apakah kepanitiaan kurban itu haram atau bid'ah? Maka jawabannya adalah tidak. Tidak haram dan bukan bid'ah. Banyak hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat positif bisa dilakukan di masa sekarang yang meskipun belum ada ketika zaman Rasulullah SAW. Seperti halnya Dewan Kemakmuran Masjid atau Takmir Masjid misalnya. Jelas di zaman Rasulullah belum ada, akan tetapi pengelolaan sebuah masjid di zaman sekarang sangatlah vital. Kesimpulannya, walaupun tidak ada rujukan, namun keberadaan panitia kurban di masa sekarang sangat diperlukan untuk membantu para shahibul kurban dari mulai pengadaan hewan kurban sampai proses penyembelihan dan pendistribusian kepada yang berhak. Meskipun keberadaan kepanitiaan kurban sangat vital di zaman kini, akan tetapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa status dan fungsi panitia kurban dan amil zakat sangatlah berbeda. Beberapa perbedaan panitia kurban dan amil zakat adalah sebagai berikut. A. Keberadaan amil zakat di zaman Rasulullah sudah ada. Bahkan keberadaannya sebagai lembaga resmi negara, bukan bersifat insidentil. Berbeda dengan panitia kurban, kita tidak menemukan rujukan baik Quran maupun hadis. Bahkan di dalam kebanyakan kitab fikih, kita tidak menemukan bab yang secara khusus menjelaskan keberadaan panitia kurban. Dan panitia kurban biasanya bersifat insidentil. B. Amil zakat di zaman Rasulullah diberi wewenang untuk mengutip zakat. Jika ada yang membangkang, maka mereka juga bisa memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan sanksi yang sudah diatur negara. Misalnya, merampas harta orang yang menolak membayar zakat. Berbeda dengan panitia kurban, mereka tidak bisa memungut, apalagi memaksa orang untuk berkorban. C. Amil zakat dalam syariat telah diatur untuk menerima fee, honor atau gaji tetap. Al-Quran mengatur bahwa amil zakat berhak atas bagian zakat yang berhasil dikumpulkan, yakni 1/8 atau 12,5% dari total pendapatan zakat. Karena amil zakat adalah salah satu dari 8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat. Berbeda dengan panitia kurban, mereka diharamkan mengambil baik berupa potongan daging kurban atau honor sebagai fee jika sumber dananya dari tubuh hewan kurban.
Apakah panitia kurban boleh menerima honor? Mereka sudah bekerja, mengorbankan tenaga, waktu dan pikiran. Tentu saja manusiawi jika mereka menerima upah atau honor. Yang harus diperhatikan adalah sumber dana yang dijadikan upah. Honor untuk panitia kurban harus dicarikan sumber halal yang selain dengan mengambil bagian tubuh hewan kurban, baik berbentuk benda maupun yang sudah diuangkan. Kesalahan yang paling sering kita lihat di masyarakat adalah 1. Melebihkan jatah perolehan jatah daging kurban untuk panitia sebagai upah. 2. Menjual bagian kulit, kaki, dan kepala hewan kurban yang hasil penjualannya dipergunakan sebagai honor panitia. Mengapa panitia tidak dibolehkan mendapatkan upah dari bagian hewan kurban? Karena pada hakikatnya ketika sohibul kurban mengikrarkan untuk berkurban, maka hewan kurban sudah tidak menjadi milik siapapun, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masyarakat luas zaman kita melihat guru ngaji, imam, sholat 5 waktu, muazin, dan tokoh lingkungan mendapat bagian kepala dan kaki sebagai kehormatan. Apakah hal ini dibolehkan? Jawabannya tentu saja kembali kepada siapa peruntukan kurban. Hakikat panitia kurban adalah wakil dari sohibul kurban untuk melaksanakan penyembelihan dan penyaluran dagingnya, sehingga menjadi panitia adalah sebuah amanah yang harus dikerjakan dengan berhati-hati. Setidaknya ada 4 hal yang harus menjadi perhatian panitia agar melaksanakan amanahnya tidak terjerumus dalam dosa. 1. Jika sohibul kurban menyerahkan pembelian hewan kurban, maka panitia tidak diperkenankan mengambil untung dengan alasan apapun, baik dengan melebihkan harganya ataupun dengan meminta bagian komisi kepada penjual hewan kurban. 2. Panitia kurban tidak dibolehkan mengambil jatah lebih dari pembagian daging kurban sekalipun dimaksudkan sebagai upah. Maka sangat dianjurkan sohibul kurban memberi sejumlah uang kepada panitia sebagai uang lelah, atau panitia sendiri menetapkan uang partisipasi kepada sohibul kurban yang perolehannya dibagikan kepada semua panitia sebagai upah. Atau panitia juga bisa mencari sumber dana lain dari orang-orang yang bersedia menjadi donatur. Panitia kurban tidak halal jika mengambil bagian tertentu dari tubuh hewan kurban seperti kepala, kaki, kulit, tulang, tanduk, dan atau lainnya. Dalam penyaluran dan pembagian daging hewan kurban, panitia harus adil tanpa pilih kasih. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.